Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya sendiri Niputu Ayu Astitisari, NIM 2029141020, dan rekan saya I Gusti Agung Istri Siva Larasati dengan NIM 2029141027. Kali ini kami akan mempresentasikan topik mengenai konsep-konsep dalam akuntansi keperilakuan dan akuntansi sumber daya manusia serta akuntansi sosial. Baik, pembahasan kali ini ada 3 materi, yaitu akuntansi keperilakuan, yang kedua akuntansi sumber daya manusia, dan yang ketiga akuntansi sosial. Yang pertama, akuntansi keperilakuan. Akuntansi tidak hanya berbicara tentang angka dan informasi, tetapi juga perilaku para penyaji laporan keuangan. Perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari akuntansi menurut Binberg dan Silt 1989, Komsyah dan Indriantoro tahun 2000. Hal ini terkait dengan proses penyajian informasi keuangan oleh para pemakai dalam pengambilan keputusan penggunaan sumber daya. Keperilakuan akuntansi berada pada semua pihak yang berkepentingan, baik penyusun informasi atau pelaksana maupun pihak pemakai. Penyusun atau pelaksana sistem akuntansi berperan penting dalam memberikan informasi akuntansi. Selanjutnya, sejarah perkembangan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan mulai berkembang sejak Profesor Squillerden dan Profesor Chris Argyris melakukan suatu penelitian di tahun 1951 tentang pengaruh anggaran pada orang atau The Impacts of Budget on People. Penelitian tersebut disponsori oleh Controllership Foundation of America. Sejak penelitian tersebut, topik-topik penelitian yang mengkaitkan akuntansi dan manusia berkembang pesat. Mulai dari tahun 1960 sampai 1980-an, jumlah artikel mengenai akuntansi keperilakuan semakin meningkat. Artikel pertama menggambarkan mengenai akuntansi keperilakuan, sementara artikel selanjutnya membahas mengenai teori dan konsep ilmu pengetahuan keperilakuan dalam kaitannya dengan akuntansi serta implikasinya bagi prinsip-prinsip akuntansi dan praktisinya. Pertumbuhan studi akuntansi keperilakuan mulai muncul dan berkembang terutama diprakarsai oleh akademisi profesi akuntan. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Hal ini terlihat pada bagaimana sikap serta filosofis dari bagian manajemen dalam mempengaruhi secara alami terhadap budgeting control atau pengendalian keuangan, serta memaksimalkan fungsi setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Hal ini ditandai dari perubahan emosi, motivasi, produktivitas, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, serta kerjasama tim. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia, yang mana menekankan pada cara agar sistem akuntansi dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi habit atau perilaku manusia. Selanjutnya, aspek-aspek penting dalam akuntansi keperilakuan ada 5. Yang pertama, teori perusahaan dan keperilakuan manajerial. Kedua, penganggaran dan perencanaan. Ketiga, pengambilan keputusan. Keempat, pengendalian. Dan kelima, pelaporan keuangan. Selanjutnya, akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia atau Human Research Accounting meliputi konsep sumber daya manusia sebagai aktiva, penentuan biaya yang diinvestasikan dalam hubungannya dengan biaya-biaya hasil pakai, estimasi, dan menyediakan ketelitian ekonomi tentang nilai sumber daya manusia dalam organisasi. Selanjutnya, asumsi yang mendasari akuntansi sumber daya manusia. Davidson and Will tahun 1978 dalam Iksan 2008 mengatakan asumsi dasar akuntansi sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah sumber daya organisasi yang bernilai. Yang kedua, pengaruh dari gaji manajemen. Yang ketiga, keperluan atas informasi sumber daya manusia. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi berikutnya, ruang lingkup akuntansi sumber daya manusia. Human Research Cost Accounting atau HRCA adalah pengukuran dan pelaporan biaya yang timbul untuk pencarian, pengembangan, dan penggantian tenaga sebagai sumber daya organisasi
Dalam hal ini terdapat dua jenis cost berkenaan dengan HRCA ini, yaitu personal cost accounting adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi proses manajemen personalia dalam pencarian dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, human asset accounting adalah biaya yang berhubungan dengan manusia itu sendiri, dimasukkan sebagai human resource dari suatu perusahaan. Adapun tujuan dari akuntansi sumber daya manusia adalah akuntansi sumber daya manusia merupakan suatu cara berpikir mengenai manajemen dari sumber daya manusia. Suatu organisasi, paradigma ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia merupakan sumber daya organisasi yang mempunyai nilai. Kemudian, akuntansi sumber daya manusia merupakan sistem yang memberi manajemen informasi yang diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Metode pengukuran akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, metode pengukuran moneter dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran yang terjadi, yaitu dengan mengukur besarnya biaya yang terjadi dalam rangka pengadaan sumber daya manusia maupun pengembangannya. Yang kedua, metode pengukuran non-moneter menggunakan variabel-variabel tertentu dalam menyajikan informasi mengenai nilai sumber daya manusia, seperti inventarisasi keterampilan dan kemampuan pekerja, dan pengukuran sikap atau tingkah lakunya. Yang ketiga, materi akuntansi sosial. Hendriksen pada tahun 1994 menggambarkan akuntansi sosial sebagai suatu pernyataan tujuan, serangkaian konsep sosial dan metode pengukurannya, struktur pelaporan dan komunikasi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi sosial berkaitan erat dengan masalah penilaian dampak sosial dari kegiatan entitas bisnis, mengukur kegiatan tersebut, melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan, dan sistem informasi internal dan eksternal atas penilaian terhadap sumber-sumber daya perusahaan dan dampaknya secara sosial ekonomi. Tujuan akuntansi sosial menurut Ramanathan dalam Arif Swadi juga menguraikan 3 tujuan dari akuntansi sosial, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan dan mengukur kontribusi sosial neto periodik suatu perusahaan yang meliputi bukan hanya manfaat dan biaya sosial yang diinternalisasikan ke perusahaan, namun juga timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi segmen-segmen sosial yang berbeda. Yang kedua, membantu menentukan apakah strategi dan praktik perusahaan yang secara langsung mempengaruhi relativitas sumber daya dan status individu, masyarakat, dan segmen-segmen sosial adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan secara luas pada satu pihak dan aspirasi individu pada pihak lain. Yang ketiga, memberikan dengan cara yang optimal kepada semua kelompok sosial informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, strategi, dan kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan-tujuan sosial perusahaan. Ruang lingkup akuntansi sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, micro socio-economic accounting, yakni mengukur dan melaporkan dampak perilaku perusahaan terhadap lingkungan. Dan yang kedua, macro socio-economic accounting, yang mencakup evaluasi, pengukuran, dan pengungkapan kinerja sosial secara makro. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut ACCA tahun 2004 menerangkan bahwa pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting, yang merupakan pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan atau sustainability development.
Sustainability reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas waktu yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.